Di tengah sorotan tajam publik dan riuhnya dinamika politik ekonomi nasional, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akhirnya buka suara soal hubungannya dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan. Isu keduanya sempat menjadi buah bibir setelah terekam momen tanpa sapaan dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 20 Oktober 2025. Momen itu memunculkan spekulasi adanya ketegangan di antara dua tokoh ekonomi penting pemerintahan. Namun, Purbaya menepis anggapan tersebut dengan nada tegas namun tenang. Ia bahkan menjelaskan secara rinci situasi di ruang sidang saat itu, di mana Luhut duduk di samping Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, sementara di sisi kanan Airlangga terdapat Mensesnek Prasetyo Hadi dan Seskap Teddy Indra Wijaya. Meski demikian, perbedaan pandangan keduanya dalam urusan ekonomi memang tak bisa dipungkiri, khususnya soal pengelolaan dana investasi negara dan proyek Family Office. Luhut diketahui mendorong agar pemerintah mengucurkan saldo anggaran lebih sebesar 50 triliun rupiah per tahun ke Indonesia Investment Authority. INA ini adalah sovereign wealth fund kita. Sovereign wealth fund kita ini, kalau kita tarik investasi 50 triliun ke situ tiap tahun, dari dana yang tadi ada masih sisa di Bank Indonesia 491 triliun, dari yang 200 triliun sudah ditaruh ke perbankan, itu kalau kita leverage itu bisa 1 triliun dalam 5 tahun ke depan. 1.000 triliun maksud saya. Dan itu angka yang sangat besar yang menjadi bagian nanti foreign direct investment ke Republik ini. Namun Purbaya, dengan prinsip kehati-hatian fiskal, memilih bersikap waspada. Ia menolak jika dana besar negara hanya akan berputar di instrumen pasif seperti obligasi. Purbaya menegaskan, dana negara harus diarahkan ke sektor real, ke bidang yang benar-benar menghasilkan produktivitas, bukan sekadar memutar uang di atas kertas. Ia bahkan pernah mengkritik BPI dan Antara karena dinilai terlalu bergantung pada investasi obligasi yang minim dampak ekonomi. Dari pernyataannya, satu hal menjadi jelas, meski hubungan personal dengan Luhut diklaim baik-baik saja, perbedaan prinsip ekonomi antara keduanya nyata adanya. Purbaya berdiri di sisi kehati-hatian fiskal dan efektivitas penggunaan dana publik, sementara Luhut berorientasi pada percepatan pertumbuhan melalui injeksi investasi besar. Dua arus besar pemikiran ekonomi itu kini bertemu di satu persimpangan penting, tempat di mana arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan akan benar-benar diuji.